adalah kehidupan yang menderitakan diri kita, itu pun bukan dari Allah. Itu adalah alarm, peringatan, akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita sendiri. Sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita yang masih diberikan pinjaman kehidupan bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber ketentraman, sumber kedamaian. Siapapun yang bertemu dengan kita tidak berkurang kebahagiaannya. Siapapun yang bertemu dengan kita selalu merasa aman, terlindungi, karena kita sudah menjadi sumber sukacita bagi seluruh semesta. Diberi pinjaman kehidupan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk terus menempa diri, meningkatkan kedewasaan. Karena Allah menyatakan di Quran, tidaklah aku memanjangkan umurmu kecuali untuk berfikir. Jadi kata Quran, panjang umur itu tujuannya adalah agar kita bisa berfikir. Apa artinya berfikir? Berfikir itu bukan menghitung uang. Berfikir itu bukan menghafal itu, menghafal ini. Bukan. Berfikir berarti menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran dan siapa pengguna pikiran itu? Karena pikiran ini adalah instrumen, alat, maka pengguna pikiran itu adalah kesadaran kita. Jadi siapa orang yang berpikir adalah orang yang kesadarannya sudah mampu mengendalikan pikirannya. Karena kebanyakan manusia justru pikirannya yang mengendalikan kesadarannya. Sehingga kebanyakan manusia setiap saat tidak menjadi diri sejatinya, hanya menjadi diri palsunya. Itu yang disebut dengan ego. Ketika hidup dikendalikan oleh ego, bersiap-siap saja untuk mengalami berbagai macam masalah, penderitaan, kesedihan. Itulah. Tetapi mereka itu yang namanya penderitaan, kesedihan dihadirkan oleh semesta hanya untuk menegur kita bahwa hidup kita ada yang harus diperbaiki. Jadi stop dari sekarang berpikir bahwa penderitaan, kesedihan itu adalah musibah, atau apalagi disebut sebagai siksaan, apalagi disebut sebagai kutukan, azab dari Allah. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengutuk hambanya sendiri. Mana mungkin Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang menghinakan ciptaannya sendiri. Jadi kita ini selama ini mempersepsi Allah itu bertolak belakang terkadang dengan sebutan-sebutan yang kita sampaikan kepada Allah. Katanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi di sisi lain kita masih mempersepsi seakan-akan Allah itu baik kepada kita kalau kita baik kepadanya. Dan Allah itu jahat dan tidak baik kepada kita, menghukum kita, mengazab kita kalau kita tidak baik kepadanya.
Konsepsi tentang Allah yang semacam itu adalah menghinakan Allah sendiri. Allah itu tidak punya sifat seperti itu. Dia baik kepada kita bukan karena kebaikan kita. Dan kalau kita mendapatkan segala, kadang-kadang kita suka berbicara, semoga penyakit saya segera dicabut oleh Allah. Suka begitu kan? Itu cara berbahasa yang tidak sadar. Secara tidak langsung kita sedang menuduh kepada Allah, seakan-akan Allah yang, kadang-kadang kita suka berbicara, semoga penyakit saya segera dicabut oleh Allah. Suka begitu kan? Itu cara berbahasa yang tidak sadar. Secara tidak langsung kita sedang menuduh kepada Allah, seakan-akan Allah yang menanamkan penyakit itu pada diri kita. Lalu kita bilang semoga Allah mencabut penyakit itu. Padahal di Quran tidak ada kata-kata Allah memberikan penyakit, tidak ada. Tapi kata-kata bahwa Allah menyembuhkan penyakit ada. Fa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan, ada ayatnya. Tetapi sakit itu bukan dari Allah. Sakit itu dari perbuatanmu sendiri. Nah, segitu cinta kasihnya Allah yang luar biasa, kamu saja yang membuat penyakit, Allah yang menyembuhkannya. Tidak pernah Allah mengatakan, karena kamu yang bikin penyakit, kamu sendiri yang harus tanggung jawab. Gak begitu Allah. Jadi kita menempatkan Allah saja masih salah. Persepsi kita tentang Allah masih keliru. Itu yang dikatakan Allah dalam hadis kursi, aku bergantung sangkaan kamu. Jadi Allah itu menyatakan dirinya sebagai Rob. Rob itu adalah kehadiran, keberadaan. Kehadiran dan keberadaannya sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Tetapi yang ingin menjadikan itu terjadi, itu adalah kita sendiri. Jadi kun fayakunnya Allah itu adalah beliau hadir sebagai fasilitator untuk membuat segala sesuatu terjadi. Tapi yang ingin segala sesuatu terjadi itu adalah kita sendiri. Kita sang kreatornya, kita sang penciptanya. Allah itu hanya mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita bicarakan, yang kita lakukan berulang-ulang. Itu yang namanya doa. Pahami itu. Kalau ingin hidup menakjubkan, pahami itu. Makanya kita harus keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kampung kita. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 66 Allah mengatakan, bunuhlah dirimu, keluar kamu dari kampungmu. Itu perintah. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu lebih baik bagi kamu dan akan menguatkan imanmu. Itu Quran. Apa yang harus kita bunuh? Bunuh ego kita, bunuh diri palsu kita. Karena selama ini kita hidup dikendalikan oleh ego, diri palsu kita. Itu yang bernama pikiran. Pikiran mana yang disebut dengan ego? Pikiran yang belum tersentuh oleh cahaya ilahi. Saya pastikan ya, setiap pikiran yang belum diterangi oleh cahaya ilahi, belum ketemu nur ala nur, belum ketemu matahari ruhani dalam dirinya, itu yang disebut dengan pikiran gelap. Dan itu yang selama ini mengendalikan kita, cuman kita tidak sadar. Oleh karena itu hari ini saya akan memberikan hadiah buat kita semua. Saya akan membuka rahasia berserah diri. Karena selama ini kita cuma bicara, ayo kita berserah diri, ayo kita berserah diri. Caranya seperti apa sih berserah diri itu? Sama seperti kita disuruh untuk ingat kepada Allah. Malah nyebut-nyebut nama Allah. Padahal ingat dan menyebut itu berbeda. Menyebut itu di sini pakai mulut. Ingat itu kan di batin kita. Dan setiap kita menyebut, kita mengklaim
seakan-akan kita sudah ingat kepada Allah. Itulah sesungguhnya kita selama ini, gak jelas.